Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dari satu pertanyaan yang paling sering muncul akhir-akhir ini. Apa sebenarnya langkah nyata yang sedang dilakukan oleh SB untuk memperjuangkan kenaikan gaji pensiunan dan SN tahun 2025 ini? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi juga mencerminkan harapan jutaan pensiunan di seluruh Indonesia yang menanti kabar baik tentang masa depan kesejahteraan mereka. Jawabannya ternyata cukup menarik dan mendalam. Berdasarkan berbagai informasi yang beredar, baik dari internal partai, akademisi, hingga pengamat kebijakan publik, SB disebut telah aktif memberikan masukan langsung kepada para pengambil kebijakan ekonomi nasional. Sebagai mantan presiden sekaligus tokoh senior yang dihormati di dunia politik dan pemerintahan, pandangan beliau masih memiliki bobot yang besar. Masukan yang diberikan SB bukan hanya sebatas opini politik, tetapi lahir dari keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi nyata para pensiunan. Beliau menilai bahwa para pensiunan bukanlah beban negara, melainkan bagian penting dari sejarah pembangunan bangsa. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang, mengabdi, dan menjaga jalannya pemerintahan selama puluhan tahun. Karena itu, ketika ekonomi nasional tumbuh dan pendapatan negara meningkat dari sektor pajak maupun industri, sudah sepatutnya para pensiunan ikut menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut. Inilah dasar mengapa dalam beberapa bulan terakhir muncul dorongan kuat agar pemerintah menyesuaikan formula kenaikan gaji pensiunan yang selama ini dianggap masih terlalu rendah. Dalam sejumlah rapat di DPR, isu ini bahkan telah disebut secara langsung oleh anggota Dewan yang memiliki pandangan sejalan dengan pemikiran SB. Mereka menilai bahwa kenaikan sebesar 5% atau bahkan 8% saja tidak lagi memadai untuk menutupi kebutuhan hidup di tahun 2025. Terutama dengan tingkat inflasi yang terus meningkat dan harga-harga kebutuhan pokok yang tak kunjung stabil. SB menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih berkeadilan dengan meninjau ulang struktur dasar tunjangan pensiun. Menurutnya, kenaikan tidak boleh hanya berfokus pada nominal semata, melainkan juga pada sistem pencairan dan penyesuaian yang seringkali terlambat. Banyak di antara Bapak dan Ibu tentu masih ingat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jadwal pencairan rapel seringkali tidak menentu. Ada yang dijanjikan bulan Mei namun baru cair pada bulan Agustus. Bahkan ada pula yang baru diterima di penghujung tahun. Kondisi seperti ini bukan hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga tekanan psikologis dan finansial bagi para pensiunan yang menggantungkan kebutuhan hidup pada dana tersebut. Karena itulah SB mendorong agar mekanisme penyaluran rapel dan kenaikan gaji dilakukan dengan lebih transparan, terjadwal, dan berbasis sistem digital. Beliau percaya bahwa jika sistemnya dibuat terbuka dan terintegrasi secara data, maka Taspen maupun instansi keuangan negara dapat bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien. Menariknya, gagasan ini ternyata bukan hanya sebatas wacana. Beberapa pihak di Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPD RI dikabarkan sudah mulai membahas kemungkinan pembentukan mekanisme otomatis penyesuaian pensiun. Sistem ini nantinya akan memastikan bahwa setiap kali ada kenaikan gaji pokok bagi ASN aktif, para pensiunan secara otomatis menerima penyesuaian proporsional tanpa harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah baru setiap tahun. Bayangkan, jika sistem tersebut benar-benar diterapkan, para pensiunan tidak perlu lagi menunggu kabar berbulan-bulan untuk mengetahui kapan kenaikan gaji akan cair. Semuanya akan berjalan otomatis, cepat, dan pasti. Selain itu, inisiatif ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik melalui penguatan daya beli masyarakat senior. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kelompok pensiunan termasuk dalam segmen ekonomi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap konsumsi rumah tangga nasional. Setiap kenaikan gaji pensiunan tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh, ketika seorang pensiunan guru di Solo atau Yogyakarta menerima tambahan gaji pensiun, uang tersebut akan berputar di lingkungan sekitar, digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, membantu keluarga, atau memperbaiki rumah. Aktivitas sederhana ini, bila dilakukan oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, dapat menciptakan efek domino yang menggerakkan ekonomi nasional. Inilah mengapa dukungan terhadap perjuangan SB semakin meluas. Banyak pihak menilai langkah ini realistis, berpihak pada rakyat kecil, dan mampu menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Menkeu sendiri dalam pernyataannya menyebut bahwa pemerintah tengah meninjau kembali struktur anggaran belanja pegawai dalam APBN 2025. Artinya,
sinyal kenaikan gaji pensiunan bukan sekadar wacana, melainkan sudah masuk ke tahap pembahasan teknis di tingkat kementerian. Bahkan, dari dokumen internal APBN 2025 yang beredar, terdapat alokasi tambahan anggaran triliunan rupiah untuk penyesuaian tunjangan pensiun dan pembayaran rapel yang tertunda dari tahun sebelumnya. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada kuartal pertama tahun 2025, peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan gaji pensiunan bisa segera ditandatangani dan diterapkan. Dengan kebijakan ini, kenaikan gaji pensiunan yang diusulkan mencapai kisaran 2 digit dan disertai rapel penuh. Bagi pensiunan golongan 3 dan 4, tambahan ini dapat meningkatkan pendapatan bersih hingga Rp800.000 sampai Rp1,2 juta per bulan. Jumlah yang sangat berarti di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Tak hanya itu, kebijakan ini juga akan berlaku bagi pensiunan janda, duda maupun ahli waris, memastikan bahwa keadilan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan penerima manfaat. Perjuangan SB dan para pendukungnya ini bukanlah sekadar langkah politik, melainkan wujud kepedulian terhadap para abdi negara yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pengabdian tanpa pamrih bagi bangsa dan negara. Dengan tekad, dorongan publik, serta kesiapan fiskal pemerintah yang kini bersinergi, tahun 2025 berpotensi menjadi tahun bersejarah bagi para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI di Indonesia. Sebuah langkah menuju keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya dalam angka, tetapi juga dalam penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan mereka.